Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu Dr. Mamba Adimah MAG selaku dosen manajemen pembiayaan pendidikan Islam dan teman-teman NDIB yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Estimasi dan Struktur Biaya Satuan Pendidikan. Sebelum kita memasuki tentang pengertian dari estimasi biaya pendidikan dan juga strukturnya, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang adanya hal tersebut, yakni dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif dan kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Menurut Supriyadi, bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah intra maupun ekstra, dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola, serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan madrasah atau sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas yakni pengertian estimasi biaya satuan pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, estimasi adalah perkiraan, penilaian, ataupun pendapat. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Estimasi merupakan penghitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persetujuan yang telah dilakukan. Dengan adanya estimasi di pendidikan, maka kita akan mampu memperkirakan atau anggaran banyaknya biaya yang dibutuhkan, sehingga kita lebih siap menghadapi biaya pendidikan yang akan datang. Di dalam penganggaran keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Sehingga contoh daripada estimasi biaya pendidikan di sekolah ataupun madrasah adalah adanya penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ataupun madrasah, serta pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah. Pembahasan yang kedua yakni struktur biaya satuan pendidikan. Menurut Fatah, struktur biaya pendidikan terdiri atas tiga hal. Yang pertama, biaya satuan pendidikan. Yang kedua, biaya personal, dan yang ketiga, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan biaya siswa. Kedua, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, Pemprov, Pemkot, ataupun Pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat ataupun yayasan. Dan yang ketiga ada biaya pribadi, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran untuk pertama, pelaksanaan pengajaran, kedua, tata usaha sekolah, ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana, keempat, kesejahteraan pegawai, lima, administrasi, enam, pembinaan teknis edukatif, dan tujuh, pendataan. Jenis pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk pembiayaan operasional pendidikan, baik SDM maupun non-SDM. Belum termasuk pengeluaran untuk investasi, baik lahan atau bangunan dan investasi SDM. Secara sederhana, biaya satuan dihitung hanya dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa yang aktif pada tahun tertentu. Selanjutnya, menurut Joseph Enoch bahwa biaya satuan menyatakan jumlah pengeluaran yang dipergunakan oleh setiap murid dalam suatu tahun tertentu, baik dalam sistem pendidikan secara keseluruhan atau hanya pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu, atau mungkin saja dalam sekolah tertentu saja. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada skema di bawah ini tentang struktur biaya satuan pendidikan, bahwa biaya pendidikan ada tiga
Hal yang pertama biaya satuan pendidikan, kedua biaya penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, dan yang ketiga biaya personal. Di biaya satuan pendidikan dibagi menjadi biaya operasional, biaya investasi, dan bantuan biaya pendidikan. Pada biaya operasional dibagi menjadi dua, yaitu personalia, di dalamnya ada tenaga pendidik dan kependidikan, dan non-personalia, seperti ada ATK, ATS, workshop kurikulum, ujian kompetensi, ekstrakurikuler, dan selanjutnya bisa dibaca di bagian skema. Yang kedua ada biaya investasi, ada investasi lahan dan investasi non-lahan, seperti halnya gedung, bangunan, peralatan, bahan pustaka, SDM maupun UGMP. Dan bantuan biaya pendidikan ada bantuan siswa miskin. Pada biaya personal ada SPP, buku pelajaran, biaya pendaftaran, seragam, uang saku, biaya karya wisata, transportasi, maupun kursus. Pembiayaan pada satuan pendidikan dilaksanakan sepenuhnya di level sekolah. Pembiayaan pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah, dan orang tua ataupun wali siswa. Pembiayaan personal atau pribadi siswa sepenuhnya tanggung jawab orang tua atau wali siswa. Sekolah dan orang tua ataupun wali siswa dapat bekerja sama untuk membangun saling pengertian dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan terdiri dari Kemendikbud ataupun pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, UPT Pendidikan di Kecamatan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Sedangkan pendidikan agama dan keagamaan diselenggarakan oleh Kemenak, Kanwil Provinsi atau Mapenda, dan Mapenda Kabupaten atau kota. Pembiayaan pendidikan level sekolah yang ada pada skema tadi ditujukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu standar kelulusan atau SKL, standar isi atau kurikulum, standar penilaian, standar proses, standar pengelolaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Hal ini ditujukan untuk mencapai mutu pendidikan yang baik. Tanpa menghasilkan lulusan yang bermutu, program pendidikan bukanlah suatu investasi SDM, melainkan justru pemborosan baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu, serta akan menimbulkan masalah sosial. Pembahasan yang ketiga yakni tentang mekanisme, estimasi, dan struktur biaya pada satuan pendidikan. Kemampuan mengelola keuangan yang diperoleh sekolah dari berbagai sumber dan kemampuan menggunakannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan komponen pembiayaan yang ada pada struktur tadi menjadi keharusan bagi sekolah. Sekolah harus mempunyai rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS yang berfungsi sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS, bahwa yang pertama ada akuntabilitas budgeting yang tinggi apabila memperhatikan faktor-faktor pertama, bahwa penyusunan RAPBS dilakukan oleh tim, rapat dihadiri oleh semua unsur. Penyusunan RAPBS didasarkan atas analisis kebutuhan. 4. Ada skala prioritasnya. 5. Sumber dana yang variatif. Dan yang keenam, alokasi anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, bagaimana prosedur pengeluaran biaya pendidikan? Antara lain, yang pertama, APBS disosialisasikan kepada warga madrasah. 2. Pelaksanaan APBS sesuai dengan yang direncanakan. 3. Ada kontrol buku pemasukan. Keempat, ada buku kas keuangan. 5. SPG dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. Keenam, ada berita pemeriksaan administrasi keuangan. Selanjutnya, dikatakan akuntabilitas auditing atau evaluasi yang tinggi dapat dilihat dari: pertama, pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite, dan wali siswa secara periodik. Kedua, pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite. Jika madrasah melakukan prosedur pengeluaran biaya pendidikan sebagaimana tersebut, maka madrasah memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam accounting dan tertib administrasi keuangan. Dan jika madrasah secara periodik melaporkan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis dan terbuka, maka madrasah bersangkutan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Jika madrasah melakukan prosedur pengeluaran biaya pendidikan sebagaimana tersebut,
maka madrasah memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam accounting dan tertib administrasi keuangan. Dan jika madrasah secara periodik melaporkan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis dan terbuka, maka madrasah yang bersangkutan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Jadi pentingnya prosedur-prosedur dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS sangat tergantung dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya, penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah dikembangkan dengan format-format meliputi 1. Sumber pendapatan, 2. Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, 3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium, dan kesejahteraan. Jadi dalam pembukaan di RAPBS nantinya itu harus ada sumber pendapatan yang didapat dari mana, pengeluarannya pun juga harus jelas untuk kegiatan apa, harus dirinci, dan walaupun untuk pengadaan dan pemeliharaan prasarana maupun bahan lainnya juga harus ditulis dengan jelas. Karena sumber dan alokasi dana merupakan indikator terpenting dalam menunjang terlaksananya program sekolah. Sumber dan alokasi dana menurut bendahara berasal dari pemerintah melalui APBN, APBD, dan penerimaan sumber lain, yakni dari orang tua siswa dalam bentuk sumbangan dan hibah. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.